Oke, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan pujian kami, dengan nyanyian kami. Karena Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
tinggikan Dia, mazmurkan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak terima pujian, hormat dan syukur kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu buat negara kami, bangsa kami, juga buat kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Kami mau ungkapkan rasa syukur kami dengan nyanyian, dengan pujian, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima pujian, hormat dan syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak buat Engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Siap bersorak buat Allah yang maha besar? Amin. Kita mau bersorak buat Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukanlah, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Yes, amin, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup
serukanlah, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau kagum padamu Tuhan. Engkau bukan hanya maha besar, Engkau tidak hanya maha kuasa, tapi Engkau maha menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menebus kami. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Amen. Engkau penyelamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amen. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Amen. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amen. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau menghibur kami saat kami susah, melindungi kami dari segala mara bahaya. Engkau menara yang kuat pengharapan kami. Yes, haleluya. Kami mau memuji Engkau. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
Soraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur lagi kepadamu. Terima kasih karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kepunyaan-Mu dan mewarisi kehidupan yang kekal. Terima kasih karena kesetiaan-Mu atas hidup kami, dan kami bersyukur karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Sungguh kami tidak menyesal menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau, karena pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, biar firman-Mu yang mengarahkan kami berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya anugerah Tuhan berlimpah atas setiap kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan biarlah kemurahan Tuhan juga berlaku buat kita semua. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi garam bagi Indonesia. Kita bersyukur besok tepatnya 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Dan ini semua anugerah Tuhan. Sebagai orang-orang percaya kita patut bersyukur dua kali, karena kita boleh ada di tanah air yang merdeka, kita boleh bebas berekspresi tentunya dengan bertanggung jawab. Tapi lebih dari itu, lewat tanah air ini juga kita juga dimerdekakan secara rohani, karena kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebagai orang-orang percaya di Indonesia harusnya kita menjadi orang-orang yang paling bersyukur, karena kita mendapatkan kemerdekaan baik secara fisik maupun secara rohani. Itu sebabnya penting buat kita untuk menyadari peran kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah negeri kita. Sama-sama kita memperhatikan Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada kita orang-orang percaya, kamu adalah garam dunia. Kata adalah itu berarti menunjuk kepada identitas kita, sekaligus menunjuk kepada tujuan hidup kita. Jadi sebagai orang-orang percaya, Yesus memberi kepada kita sebuah identitas. Dan bila mana kita hidup di luar identitas kita, sebenarnya hidup kita nggak bermakna. Apabila kita tidak hidup menurut tujuan di mana kita diciptakan, hidup kita menjadi tidak bermakna. Dan Alkitab dengan tegas berkata, Yesus dengan tegas berkata, kamu adalah garam dunia. Rupa-rupanya orang percaya diumpamakan sebagai garam.
Kalau dimasakkan, garam itu bukan barang yang paling banyak di antara semuanya. Cukup sedikit, tetapi punya impact yang besar. Saya percaya inilah yang Yesus maksudkan. Kita ada di tengah-tengah dunia, khususnya kita ada di tengah-tengah bangsa kita. Mungkin jumlah kita nggak terlalu banyak, tetapi Tuhan ingin hidup kita signifikan. Hidup kita berdampak maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud ketika Yesus berkata kamu adalah garam dunia? Yang pertama adalah Tuhan ingin kita menjadi pengawet. Kita tahu bersama bahwa fungsi garam pada awalnya adalah berfungsi sebagai pengawet. Zaman dulu belum ada lemari es. Zaman dulu orang mengawetkan makanan atau menahan dari pembusukan dengan cara digarami. Dan ketika Tuhan berkata kamu adalah garam dunia atau kamu adalah garam Indonesia, Tuhan ingin kita mengawetkan Indonesia. Melalui apa, saudara? Melalui kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ciri khas orang percaya. Kita harus menjadi orang-orang yang tegak berdiri di tengah-tengah kebenaran. Hari-hari ini kita harus akui 75 tahun negara kita merdeka, tetapi ada masa-masa penurunan norma-norma budaya. Ada standar norma yang mulai turun hari-hari ini. Kalau zaman dulu korupsi sembunyi-sembunyi, sekarang dibuka demikian rupa. Ada hal-hal yang dulu dianggap tabu sekarang diumbar begitu rupa. Ini menunjukkan bahwa ada indikasi pembusukan norma-norma budaya. Ada pembusukan norma-norma kebenaran. Nah, hari ini orang percaya dipanggil kembali. Harus ada orang yang berdiri menunjukkan standar kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya dipanggil untuk itu. Ketika kebenaran sudah dianggap abu-abu, dianggap subjektif, asal saya senang itu berarti benar buat saya, asal itu nyaman buat saya itu berarti benar buat saya. Tiba waktunya orang percaya berdiri tegak untuk mengatakan bahwa saya tidak kompromi dengan dosa. Bahwa kebenaran itu mutlak, yaitu menurut kehendak Allah, menurut karakter Allah, menurut rancangan Allah. Di luar itu tidak bersifat mutlak. Artinya kebenaran tidak diukur dari apa pendapat banyak orang. Ketika satu komunitas semuanya berlaku curang dan kemudian curang dianggap sesuatu yang biasa, dibenarkan. Orang percaya harus ada di sana dan berkata, enggak, karena curang itu dosa. Ketika ada sebuah komunitas yang melakukan kejahatan-kejahatan seksual dianggap normal hari-hari ini. Melakukan percabulan, ketidakkudusan menjadi sesuatu yang normal. Gaya hidup membangun hubungan yang keliru dianggap normal. Orang percaya harus tegak berdiri dan berkata enggak, bahwa saya tidak mau kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada banyak orang karena dosa tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi jangan lupa, dosa juga membuat manusia tidak punya keberanian untuk hidup di atas kebenaran. Itu sebabnya orang percaya dipanggil untuk melakukannya. Kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah memang, tapi percayalah, integritas, kejujuran, kebenaran itu adalah pondasi kesuksesan yang paling kuat dan tidak tergoncangkan. Di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Daniel. Daniel seorang bangsawan, anak bangsawan. Tetapi karena bangsa Israel dijajah Babel, posisi hidupnya menjadi turun. Anak bangsawan tiba-tiba berubah menjadi budak. Tetapi yang menarik dari Daniel adalah Daniel tidak kehilangan identitasnya. Dia tetap menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan dan dia harus tetap tegak berdiri. Ketika dia diminta untuk menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, Daniel berkata, enggak, saya tidak mau menajiskan diri saya. Bahkan ketika Daniel melakukan hal yang baik, Alkitab mencatat
para musuh-musuhnya atau rival-rival politiknya mencari kesalahan Daniel, Alkitab berkata bahwa mereka tidak menemukan kesalahan atas Daniel. Kenapa? Karena Daniel ditemui setia dan dia selalu melakukan pekerjaan tanpa cacat. Wow, seandainya orang Kristen menunjukkan kualitas yang seperti ini, di tengah-tengah degradasi moral, orang Kristen menunjukkan kejujurannya, etos kerjanya yang baik, baik dilihat atasan atau tidak, baik mendapat pujian atau tidak, kita tetap menunjukkan cara kerja kita yang luar biasa dan tidak ditemukan kesalahan dalam bekerja. Karena apapun juga yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Saya percaya Indonesia akan jauh lebih baik. Sayang Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang Kristen yang menyadari peran ini. Josh Barna pernah membuat survei di Amerika. Ternyata bedanya orang Kristen dan non-Kristen selisihnya kurang dari 1% dalam hal karakter dan kecakapan. Kalau di luar sana banyak yang selingkuh, yang Kristen juga nggak sedikit. Kalau di luar sana banyak yang curang, banyak yang korupsi, yang punya nama baptis Kristen juga nggak sedikit. Dan itu memprihatinkan. Saya percaya bukan untuk itu Yesus mengutus saudara dan saya ada di Indonesia, ada di dunia ini. Tiba waktunya kita kembali mengingat, menyadari bahwa kita adalah garam dunia. Kita harus berdiri tegak untuk tetap mempertahankan bangsa kita agar tidak mengalami pembusukan. Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh nasional, seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia bernama Dr. Johannes Leimena. Dia tercatat sebagai menteri yang menjabat 21 tahun berturut-turut tanpa putus. Karena teruji kualitas karakter dan kapasitasnya. Pak Karno pernah bersaksi tentang Bapak Leimena ini. Dia menulis buku dan dia berkata, saat aku bertemu dengan Leimena, aku merasakan rangsangan indera keenam. Dan bila gelombang intuisi dari hati nurani yang begitu keras seperti itu menguasai diriku, aku tidak pernah salah. Aku merasakan dia adalah seorang yang paling jujur yang pernah kutemui. Bahkan Pak Karno kemudian berkata, bila mana aku melihat Leimena, aku seperti melihat Kristus di wajahnya. Pak Karno memberi kesaksian bahwa ada waktu-waktunya karena desakan-desakan politik, ada kebijakan-kebijakan yang harus tricky dalam tanda kutip. Tetapi setiap kali aku memandang Leimena, sinyal hati nuraniku berbunyi, aku harus tetap jujur. Dan aku belajar dari seorang yang bernama Leimena. Hari-hari ini Indonesia membutuhkan orang-orang seperti ini. Bapak Leimena lah yang kemudian merintis puskesmas di seluruh Indonesia. Cikal bakal berdirinya puskesmas karena dia menteri kesehatan waktu itu. Bapak Leimena lah seorang menteri yang berkata, tidak boleh ada organisasi Kristen yang berhak mendapat bantuan dari kementerianku. Sekalipun dia berlatar belakang ketua Partai Kristen Indonesia. Tetapi dia berkata, saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk golongan saya, untuk kelompok saya. Dan saya mau tetap tegak lurus atas nama Tuhan. Sekali lagi, hidup jujur, hidup benar tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah kelompok komunitas yang bengkok. Kita akan dicari-cari kesalahan seperti Daniel yang harus menghadapi gua singa, seperti Sadrah Abednego yang harus menghadapi perapian, seperti Yusuf yang harus menghadapi penjara karena tegak lurus atas kebenaran. Menjaga kebenaran memang tidak mudah, tapi percayalah itu adalah pondasi kesuksesan yang paling kuat. Saya percaya karena Alkitab berkata, jalan orang benar, jalan orang yang hidup dalam kebenaran akan semakin terang
seperti rembang tengah hari. Jadi saudara, apabila kita tetap tegak berdiri di atas kebenaran sesuai dengan karakter dan kehendak Allah menurut firman-Nya, maka perjalanan kita akan semakin hari semakin bersinar, semakin bersinar, semakin bersinar. Orang mungkin berusaha menutup wajah kita, berusaha menutup posisi kita. Tapi percayalah, sama seperti garam yang tetap bisa mengeluarkan rasa asinnya itu, kita tetap bisa menang atas setiap kebusukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Indonesia sedang menunggu kita supaya orang boleh melihat. Kalau pengen hidup benar, lihat orang-orang Kristen. Kalau pengen lihat orang-orang yang giat bekerja, jujur, gak perlu diawasi, lihat orang-orang Kristen. Saya sungguh-sungguh berdoa biar itu ada di antara kita. Entah kita karyawan, entah kita pegawai, entah kita atasan, dimanapun posisi kita. Entah kita ibu rumah tangga, entah kita pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Biar apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadilah luar biasa, karena memang demikianlah kita sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah garam berfungsi memberi cita rasa Indonesia melalui apa? Melalui kasih. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Inilah identitas Kristenan. Orang Kristen adalah orang yang tidak kompromi dengan dosa, yang tegak lurus terhadap kebenaran, tetapi kebenaran yang dibungkus dengan kasih. Kita harus belajar seperti Yesus yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Melihat orang berdosa dengan tegas, Yesus berkata, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi demikian, Yesus adalah pribadi yang mengasihi orang-orang berdosa. Yesus yang merangkul Sakius sehingga Sakius dipulihkan. Yesus yang menyentuh wanita Samaria sehingga wanita Samaria itu dipulihkan. Yesus yang memulihkan hati seorang wanita yang kedapatan berzina. Yesus tidak kompromi dengan dosa, tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Biarlah orang-orang Kristen tidak hanya seperti malaikat yang di awan-awan selalu terlihat kudus sehingga tak tersentuh. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan ingin kita membungkus kebenaran dengan kasih yang menyembuhkan, dengan kasih yang memberi pengharapan, dengan kasih yang mengampuni, sehingga orang lain merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang sulit, orang punya kecenderungan untuk egois, mementingkan diri sendiri. Tapi justru saat-saat inilah semangat kegotong royongan harus mulai dimunculkan. Semangat untuk empati satu dengan yang lain harus dibangkitkan. Semangat untuk menebarkan pengharapan, berbagi kasih, membuktikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Inilah waktunya orang-orang percaya datang untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kasih adalah ciri utama orang-orang percaya dan itu yang ditunggu dari bangsa kita. Kasih itu rela berkorban dan berhenti mengasihi diri sendiri. Kita tahu bersama seperti garam itu baru bisa berdampak manakala larut. Demikian juga hidup kita. Ketika kita berhenti mementingkan diri sendiri, kita baru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kasih itu kekuatan yang tidak tertandingi dan tidak terkalahkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kasih selalu membawa mata rantai perubahan. Di mana ada kasih, Allah nyata dan di situ akan terjadi perubahan. Berapa ratus tahun yang lalu ada seorang petani Skotlandia, ketika dia ada di satu tempat, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil minta tolong. Petani Skotlandia yang baik hati ini kemudian mencari sumber suara. Dia ternyata menemukan seorang anak kecil yang masuk ke lumpur hisap dan hampir tenggelam. Dia mengupayakan segenap tenaga untuk menarik anak kecil itu keluar dari lumpur hisap.
Untung ada petani Skotlandia yang baik hati, yang bersedia menolong. Keesokan harinya, papahnya datang. Ternyata anak kecil itu adalah anak seorang saudagar kaya di kota itu. Saudagar itu kemudian menawarkan sejumlah uang kepada petani Skotlandia. Tapi dengan halus, petani Skotlandia menolak. Dia merasa bahwa berbuat baik, berbuat kasih, itu adalah sifat dasarnya. Dia menolak dengan halus. Saudagar itu memaksa, tetapi dia menolak dengan halus. Sampai kemudian saudagar itu melihat ternyata anak petani itu sedang ngamping di depan pintu. Kepo ngeliatin orang tua pada ngobrol gitu. Jadi kemudian dia bertanya, kalau bapak tidak mau terima penghargaan dari kami, boleh enggak anaknya saya sekolahin? Wow, ketika saudagar itu berkata, boleh enggak anak bapak saya sekolahin? Anak kecil itu matanya bersinar. Karena pada zaman itu tidak ada anak petani yang sekolah. Dia begitu bersinar. Dan ayahnya melihat anaknya begitu bersemangat. Ayahnya kemudian berkata, baiklah kalau memang itu yang Anda inginkan. Saudara, akhirnya anak petani Skotlandia ini disekolahkan di sekolah terbaik. Dididik dengan pendidikan terbaik. Sampai akhirnya masuk ke kedokteran Santa Maria London. Dia juga menjadi seorang mahasiswa yang luar biasa. Dia senang belajar. Dan saudara tahu, anak ini kemudian menghasilkan menjadi seorang penemu penisilin. Dia bernama Alexander Fleming. Dia menemukan antibiotik modern yang pada waktu itu belum ditemukan dengan menemukan penisilin. Alexander Fleming menjadi orang yang mengubah dunia. Dimulai dari seorang ayah yang murah hati dan kemudian ketemu dengan saudagar yang murah hati. Di beberapa waktu kemudian ternyata ada peristiwa berulang. Anak saudagar yang pernah hampir mati masuk ke pasir hisap itu saudara. Di masa dewasanya sakit pneumonia, paru-paru. Sakit bagian pernafasan dan butuh obat. Dan saudara tahu obat yang efektif waktu itu adalah penisilin. Obat antibiotik yang diciptakan oleh Alexander Fleming. Anak muda itu akhirnya sembuh dari penyakit paru-paru, terjun di bidang politik, dan dia menjadi seorang Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal. Dia bernama Winston Churchill. Winston Churchill kemudian mengangkat Alexander Fleming menjadi Menteri Kesehatan. Kasih itu menular, kasih itu membawa perubahan. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang kita kerjakan hari ini bisa berdampak 10 tahun, 20 tahun atas hidup kita sendiri, atas orang tersebut, bahkan atas Indonesia. Kita nggak pernah ngerti apa yang kita sentuhan kasih yang kita bagikan kepada seseorang itu membuat orang lain itu bertumbuh dan mengalami kemuliaan dan berdampak besar. Saya pernah menceritakan di tempat ini, ada seorang om-om yang begitu frustrasi hidupnya di tengah-tengah keramaian kota New York, tetapi dia merasa sendiri sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia sedang duduk di sebuah taman dan sedang merencanakan untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba lewat seorang anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, menyapa dengan senyuman terbaik. Dia hanya berkata, "Selamat sore Om, bagaimana kabar?" Wow, Om ini yang pertama merasa sendirian di tengah-tengah kota besar itu. Dia begitu bersemangat, dia merasa menemukan kembali keberhargaan dirinya, menemukan kembali tujuan hidupnya, dan dia memutuskan tidak bunuh diri. Dia pulang ke rumah, dia kemudian menulis surat kepada sahabat di masa kecilnya yang jauh dari kota New York. Dia mulai menulis bahwa saya sebenarnya ingin bunuh diri, tapi karena ada seorang anak kecil yang menyapa saya dengan ramah, saya merasa lahir kembali. Dan saya ingin menyapa kamu sahabatku. Aku peduli kepadamu, aku mengasihimu. Surat itu dikirim lewat pos. Dan ketika surat itu sampai ke sahabatnya,
Sahabatnya mengambil surat itu dan dia pergi ke restoran. Dia pesan makan, sambil nunggu makanan datang, dia buka surat itu. Dia nangis terharu. Kenapa? Sahabat di masa kecilnya masih ingat dia. Dan dia begitu bersukacita karena sahabatnya yang seharusnya bunuh diri. Ternyata kasih itu menular, saudara. Dan ketika dia membaca surat dengan sukacita, pramusaji itu datang membawa makanan. Dia suka sekali dengan surat yang baru dia terima. Dia memberi tips kira-kira 10 kali lipat dari biasanya. Pramusaji itu menerima tips yang di luar kebiasaan. Dia begitu semangat, dia begitu bersukacita. Hari itu dia merasa begitu dikasihi. Sore harinya dia pulang dari pekerjaan di restoran. Ketika dia pulang, di pinggir jalan ada seorang tunawisma. Dia biasa memberi tunawisma itu. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara, karena kasih yang melimpah yang dia alami, dia juga memberikan lebih banyak dari biasanya. Tunawisma itu yang biasanya terima biasa-biasa, terima luar biasa. Dia begitu bergembira. Akhirnya dia bisa membeli makan untuk makan malam. Ternyata tunawisma itu punya 3 orang anak. Tapi ketika dia pulang, di tengah jalan dia menemukan seekor anak anjing yang terlantar. Sebagai seorang tunawisma yang rumahnya dari kardus, dia lihat seekor anak anjing itu. Dia merasa kita senasib. Anak anjing itu dibawa pulang dan mereka makan berlima. 1 bapak, 3 orang anak, 1 ekor anak anjing. Makanan dibagi berlima. Malam hari, anak anjing yang dia bawa pulang itu menggonggong dengan keras. Itu membuat saya bapak bangun karena tidak terbiasa mendengar gonggongan anjing. Tapi dia terkejut, anak anjing menggonggong karena rumah kardusnya itu kebakar. Tapi syukur kepada Tuhan, karena ada seekor anak anjing, 3 anaknya terselamatkan, lolos dari kematian. Saudara, kasih itu menular. Saudara tahu, salah satu dari anak tunawisma ini pernah menjabat sebagai salah satu menteri di Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti untuk memberi rasa bagi orang-orang sekitar kita. Jangan bosan-bosan menyentuh orang lain dengan kasih. Kadang-kadang kasih kita tidak dihargai. Kadang-kadang kasih kita disalah mengerti. Kadang-kadang kasih kita dimanfaatkan. Kadang-kadang kasih kita justru tidak direspon dengan sebaiknya. Tapi sekali lagi, jangan lelah mengasihi, karena Allah tidak pernah lelah mengasihi saudara. Jangan lelah mengasihi, karena Allah tidak pernah lelah mengasihi saudara. Jangan lelah mengasihi Indonesia, karena Tuhan juga tidak lelah mengasihi Indonesia. Hari-hari ini ada banyak orang yang apatis terhadap bangsa kita. Tapi saya berdoa, biarlah orang-orang percaya di negeri ini menjadi orang-orang yang tetap semangat, karena kita tahu Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah Imamat pasal 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Bapak Ibu, pada zaman kuno dalam perjanjian lama, garam itu identik dengan kekudusan. Karena garam itu berwarna putih dan mengkilat. Pada zaman Romawi, orang Romawi itu menjadikan garam sebagai alat untuk membawa persembahan. Makanya istilah gaji itu menggunakan istilah salary dari kata sal, dari kata garam. Karena tentara Romawi dulu dibayar pakai garam. Garam dianggap barang yang sangat langka dan mahal, karena itu dianggap barang yang suci, pertemuan antara dewa matahari dan dewa laut menurut tradisi Romawi. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, rupa-rupanya Allah juga menggunakan garam sebagai tanda perjanjian.
bahwa Allah itu kudus. Jadi setiap kali membawa persembahan jangan lupa dibubuhi garam untuk menunjukkan bahwa itu kudus bagi Tuhan. Garam adalah simbol kuasa Allah untuk memurnikan, untuk menguduskan. Pada zaman Elisa, ketika ada air yang beracun, Elisa menebarkan garam dan air itu menjadi tawar dan bisa menyehatkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya secara rohani kita diberi kuasa dan tanggung jawab atas kekudusan Indonesia. Ingatkah saudara bahwa ketika Tuhan melihat sebuah kota atau sebuah bangsa di mana tidak ada yang berani berdiri bagi bangsa itu, maka Tuhan akan memusnahkan bangsa itu. Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan karena tidak ada orang benar yang berdiri di sana. Jumlahnya enggak signifikan. Israel pernah dibuang ke Babel karena tidak ada lagi yang menyembah Tuhan. Sampai kemudian Nehemia, Ezra, Daniel berlutut berdoa bagi bangsanya dan pemulihan itu datang. Kapan? Manakala orang-orang benar tegak berdiri menghadap tahta kasih karunia Allah bagi bangsanya. Tuhan memerintahkan umatnya untuk menguduskan bangsanya melalui doa-doa. Bapak Ibu Saudara, mungkin jumlah kita enggak signifikan, tetapi secara di alam roh, saudara dan saya diberi kuasa dan tanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Satu ayat yang Tuhan pernah sampaikan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Alkitab mengatakan manakala Tuhan melihat sebuah bangsa yang rusak dan murka Tuhan sedang turun atas kota atau bangsa itu. Tetapi sebelum Tuhan menurunkan murkanya, Tuhan sedang mencari adakah orang-orang yang berdiri mendirikan tembok. Ini sedang bicara gap. Tembok itu membentuk sebuah gap antara Allah dan umat. Adakah orang-orang yang berani berdiri di hadapan Tuhan? Tuhan, sayangi bangsaku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memanggil pemerintah untuk melakukan itu. Karena secara spiritual, orang-orang Kristenlah yang dipanggil. Jadi baik buruknya bangsa kita secara fisik, itu ditentukan di alam roh. Dan yang menentukan kemenangan di alam roh adalah adakah orang-orang percaya tegak berdiri menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur karena tahun ini kita masuk ke 75 tahun Indonesia merdeka. Kita makan dari tanah ini, kita minum dari air Indonesia, kita menghirup udara di Indonesia. Dan kita juga bersyukur di negeri inilah kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah bagaimana caranya, tetapi ketika kita ada di negeri ini kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berhutang atas tanah air Indonesia. Dan tiba waktunya ketika Ibu Pertiwi menantikan uluran tangan saudara dan saya, kita harus bisa tegak berdiri melakukannya. Mari kita mengawetkan negeri kita dari pembusukan dengan tetap menjaga hidup benar, menjadi teladan kebenaran, teladan kekudusan, teladan kerja keras, teladan norma-norma yang baik. Biarlah kita menjadi teladan bagaimana hidup selayaknya manusia Indonesia yang bermartabat. Lalu yang kedua, mari beri cita rasa dengan kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa membedakan, kasih yang tanpa menghakimi. Dari semua golongan, biar orang merasakan kasih Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, biar kita terus berdiri menguduskan negeri kita melalui doa-doa kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bolehkah Bapak Ibu mengambil bendera yang ada di kursi Bapak Ibu? Biar secara profetis kita menghadapkan negeri kita di hadapan Tuhan. Biar merah putih menjadi panji-panji kesukaan Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Biar hati kita datang kepada Tuhan. Syukur dan rancangan-Mu yang ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Indonesia pulih dari segala problem. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami. Hanya nama-Mu Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri. Oh ya, bagi bangsa ini, biar Indonesia menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami kepada-Mu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami mau mencintai tanah air kami Tuhan. Dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan doa syafaat kita buat Indonesia. Haleluya. Masih ada orang benar di negeri ini Tuhan.
Indonesia menjadi milik kepunyaanmu Terima kasih Tuhan. Kami tahu hati-Mu atas Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah putus bagi bangsa kami. Sebab itu Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami atas kemerdekaan bangsa kami terus mohonkan kemurahan-Mu buat negeri kami Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Diberkati tanah kami, diberkati air udara kami. Biar seluruh penduduk Indonesia menikmati kelimpahan ketika ada di negeri kami Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, biar rahmat-Mu tercurah atas Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kemurahan-Mu nyata Tuhan. Memberkati para pemimpin kami, memberkati seluruh orang-orang yang ada di negeri kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap siasat-siasat si jahat yang akan memecah belah bangsa kami, yang coba-coba merusak bangsa kami mau tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biar negara kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri, semakin maju dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami percaya kebinekaan bangsa kami akan terus terjaga, terawat, karena Engkaulah yang melahirkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami orang-orang percaya untuk terus menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya kami pulang dengan sukacita, karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.